Shalom Bapak Saudara, selamat hari Minggu. Bulan ini kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus. Oleh sebab itu, pada edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai apakah kebangkitan Yesus hoax. Semua orang di atas muka bumi ini memiliki hari kelahiran dan hari kematian. Tetapi jika bicara mengenai hari kebangkitan, hanya Yesus yang mempunyai hari kebangkitan dan kehidupan kekal. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan Yesus dengan tokoh agama lainnya. Hari-hari ini ada banyak sekali hoax yang beredar di sosial media. Tetapi tahukah saudara, bahwa sejak pada zaman Yesus pun sudah ada hoax yang beredar mengenai kebangkitan Yesus. Jadi, apakah kebangkitan Yesus hoax atau fakta? Apa makna dari kebangkitan Yesus? Mari kita simak bersama. Kebangkitan Yesus adalah kekuatan utama iman Kristen. 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tanpa kebangkitan, kehidupan orang yang percaya kepada Yesus tidak mempunyai kuasa. Iblis berusaha untuk menyebarkan hoax. Sebab jika Yesus tidak bangkit, maka dia bukan Tuhan, dan ia tidak bisa memberikan keselamatan kekal. Maka iman percaya kita menjadi sia-sia. Iblis menyerang salah satunya dengan conspiracy theory yang mengatakan bahwa para murid bersengkongkol telah mencuri mayat Yesus sehingga kuburnya ditemukan oleh para wanita dalam keadaan kosong. Hoax itu dipercaya sampai sekarang. Sebagai saksi Kristus, kita harus bisa mempertahankan iman kita selain dengan pengalaman pribadi. Salah satunya ada dengan pembuktian secara fakta historis. Dua orang ahli apologetika Kristen telah menyelidiki berbagai fakta dan perdebatan tentang kebangkitan Yesus selama kurang lebih 30 tahun dan menyodorkan fakta-fakta yang dapat diterima dan diakui oleh para ahli sejarah, ateis, skeptik, dan bahkan rabi Yahudi. Nah, kita akan membahas hanya 5 fakta historis yang mereka temukan mengenai kebangkitan Yesus yang menyatakan bahwa isi dari teori konspirasi tersebut tidak benar. Fakta pertama adalah para wanita menjadi saksi hidup. Menurut tradisi Yahudi, wanita bukanlah saksi yang bisa dipercaya. Jika kebangkitan Yesus itu adalah rekayasa, persekongkolan, maka penulis kitab Injil harusnya memberitakan bahwa saksi pertama yang menemukan kubur Yesus kosong adalah murid-murid Yesus yang bergender laki-laki. Markus menulis apa adanya, bahwa memang para wanita lah yang pertama kali menemukan kubur Yesus kosong. Fakta kedua adalah kubur Yesus dijaga ketat oleh para prajurit. Bagaimana mungkin prajurit Romawi yang menjaga kubur Yesus bisa terlelap tidur dan tidak melihat murid-murid mencuri jasad Yesus? Matius 27 ayat 62 sampai 66 menyatakan prajurit Romawi telah menjaga kubur Yesus ketat, bahkan kubur itu dimeterai. Fakta ketiga adalah imam-imam kepala justru merekayasa kebohongan untuk menutupi fakta bahwa Yesus bangkit. Maka imam-imam kepala menyuruh para penjaga membuat cerita bahwa murid-murid Yesus telah mencuri jasad Yesus. Ini membuktikan bahwa imam-imam kepala tidak menyangkali bahwa kubur itu kosong karena Yesus bangkit. Fakta keempat adalah murid-murid Yesus sedang dalam kondisi ketakutan. Bagaimana mungkin murid-murid yang sedang dalam ketakutan dan hilang pengharapan namun berani mencuri jasad Yesus? Justru mereka sedang menanti-nantikan apakah betul yang dikatakan Yesus bahwa ia akan bangkit di hari ketiga. Faktanya adalah mereka semua menjadi pemberita kebangkitan Yesus dengan berani, yakin, dan mati sebagai martir. Mana mungkin ada orang yang rela mati untuk suatu rekayasa kebohongan. Fakta kelima adalah bertobatnya Saulus dari pembunuh umat Tuhan menjadi pelayan Tuhan. Perjumpaan Saulus dengan Yesus dalam perjalanan menuju Damaskus membuktikan Yesus hidup dan bangkit. Sehingga Saulus yang menganiaya dan membunuh orang Kristen bertobat menjadi Paulus yang rela memberitakan Injil. Sekalipun dianiaya, dipenjara, dan ditindas, akhirnya mati sebagai martir. Sebenarnya masih banyak lagi fakta mengenai kebangkitan. Namun hanya dengan 5 fakta yang kita bahas sudah cukup mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar bangkit. Justru teori konspirasi pencurian mayat Yesus oleh murid-murid itulah yang hoax. Jadi
fakta bahwa Yesus telah bangkit dari kematian membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dan apa saja yang dikatakannya di dalam Alkitab adalah mutlak benar. Kuasa, kehidupan, dan kekekalan hanya ada di dalam Dia. Dan ini memberikan pengharapan bahwa kita yang ikut mati di dalam Kristus akan dibangkitkan di dalam kebangkitannya. Sebab Dia hidup ada hari esok yang penuh harapan. Dan kita pun memperoleh hidup yang kekal serta segala kelimpahannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini adalah hari yang berbahagia, hari yang spesial, di mana kita merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana melalui kebangkitan Tuhan kita, kuasa maut telah dipatahkan. Dan ketika Tuhan bangkit, kita punya pengharapan dan kita punya hari esok yang lebih cerah. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari ini kita mau satukan hati kita. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Kita mau rayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merayakan ibadah ini, kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya bagi Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau adalah Allah yang hidup. Kami boleh berpegang kepada Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang besar. Dan karena Engkau telah bangkit, kami memiliki pengharapan Tuhan. Dan hari esok Tuhan pegang Tuhan setiap langkah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini kami siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus Kristus Tuhan, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Katakan, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan.
Raja Tuhan, Raja mulia dan berkorban bagiku. ya rala ya shira Maka jiwaku mengucap menyembah hanya Engkau Raja Yesus. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Engkau Tuhanku tinggikan, yang bangkitkan Haleluya. Yesus Kristus. Kau telah bangkit Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Hanya Kau Tuhan, Engkau Tuhanku tinggikan,
God. Sing with me, how great is our God, and only sing how great is our God. Mari lebih sungguh lagi nyatakan, how great is our God. How great is our God. You are so great, Sing Lord. with me, how great Amen. is our God, and only see how great is our God. Name above all names. Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all names. Jesus, Name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Jesus, you are great, Lord. How great is our God. you are, God. Sing with me, So how great. great is our God, and always sing how great is our God. Mari lebih lagi nyatakan, how great is our God. How great is our God. Engkau Allah yang besar, Sing with me, how great is our God, and always see how great is our God. And always sing how great. And always see how great, and always see how great, and always see how great is our God. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming, kita akan sama-sama perkatakan firman Tuhan terambil dari Mazmur 91 dan 2 Tawarik 7 ayat 13 sampai 14. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagamu di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.
Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Firman Tuhan di 2 Tawarik 7 ayat 13-14 berkata, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini kami serahkan dari awal sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami akan terus memuji kebesaran-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan. Dan hari ini kami masyurkan nama-Mu Tuhan, dan kami siap bersorak-sorai lebih lagi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Kebangkitan Tuhan adalah kemenangan bagi setiap kita. Amin. Dia Tuhan sudah mengalahkan maut. Itu membuktikan dia Tuhan yang hidup. Dia Allah yang luar biasa. Dia hebat. Mari umat Tuhan sorakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kami rayakan kebangkitan-Mu Tuhan hari ini, sebab Engkau sudah bangkit bagi kami. Amin. Bersama-sama nyatakan. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. We celebrate you, Jesus. Celebrate, Jesus, celebrate. Celebrate, Jesus, celebrate. He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of the Lord. Kami bangga punya Tuhan seperti-Mu ya Tuhan. Haleluya. Sekali lagi nyatakan. Celebrate, Jesus, celebrate. 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 He is risen. He is risen. He is risen. And He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. He is risen. He is risen, and He lives forevermore. He is risen. He is risen. Come on and celebrate the resurrection of our Lord. Biar musik memuji Tuhan. Mari tepuk tanganmu di atas kepala.
Kami Tuhan merayakan kebangkitan hari ini. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit. Mari lambaikan tangan. Dia Bangkit. Engkau Allah yang hidup bagi setiap kami, selama-lamanya hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dia bangkit, Amin. Dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Tuhan Yesus bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Yesus bangkit. Dia bangkit, Dia bangkit. Marilah rayakan, Marilah rayakan. marilah rayakan. Sekali lagi katakan. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan suara-suara yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami mau menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Kami mau hampiri tahta-Mu yang kudus. Sebab kami tahu ketika Engkau bangkit Tuhan, kemenangan terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami percaya. Mari sekali lagi sama-sama nyatakan pujian ini. Ku menyembah dalam kudus
Sungguh kami rasakan kuasa yang tidak terbatas Tuhan. terbatas, Kau nyata di sini. Yes Lord. Kemenangan terjadi di Lebih lagi nyatakan, ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. ku rasakan Kuasa yang tak terbatas. yakin Kau nyata di sini. Amin. Kemenangan Terjadi di sini. ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir Tuhan. Kuasa, Amin. kuasa yang Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. kemenangan Terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan. Katakan kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi di sini. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita semua merayakan Hari Paskah. Sebelum kita merayakan Hari Paskah bersama, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih untuk apa yang sudah Kau berikan kepada hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih untuk Hari Raya Paskah yang kami boleh alami, Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu semuanya, sehingga kami tidak kena masalah bom di Makassar, Bapak. Terima kasih untuk semuanya itu, Bapak. Biarlah hari ini Tuhan kami serahkan kepada Engkau. Biarlah Engkau yang membuka hati para yang pendengarnya Tuhan. Para yang hadir, agar mereka mengerti arti daripada kuasa kebangkitan ini, Bapa. Terima kasih. Urapi bibir mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang duduk di dalam hadirat-Mu mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita memperingati Hari Paskah atau yang disebut Passover, melewatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, istilah Paskah
berasal dari kitab Ibrani dan pertama kali disebut di kitab Keluaran. Seperti saya sudah katakan, bahasa Inggrisnya adalah Passover, artinya melewatkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara harus mengerti. Saudara kalau tidak mengerti, maka saudara katakan Easter. Easter berbeda dengan Passover. Easter adalah perayaan kebangkitan seorang dewa Tamus. Sedangkan Paskah adalah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus yang mengalahkan kematian. Jadi sekali lagi, anak-anak Tuhan katakan satu sama lain, Happy Passover, bukan Happy Easter. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paskah Yahudi mengingat keluarnya bangsa Israel dari Mesir dengan perbudakan yang mereka alami. Sedangkan Paskah orang Kristen memperingati kebangkitan Yesus dari kematiannya untuk mengalahkan maut. Maka timbullah 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Paskah karena kita tahu Yesus hari ini dibangkitkan. Kalau dia tidak bangkit, sia-sialah ibadah kita, sia-sialah semua kepercayaan kita, karena kita selalu membawa dosa dan dosa itu tidak diampuni oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, izinkan saya menceritakan sedikit tentang kronologi Tuhan Yesus. Nah, saudara semua tahu Yesus lahir pada usia 30. Mulailah pelayanannya. 3,5 tahun kurang lebih pelayanannya. Dan pada Jumat Agung, hari Jumat, beliau meninggal dunia, yaitu setelah disiksa, disalib dengan penderitaan yang luar biasa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah yang disebut Jumat Agung 2 hari yang lalu. Jumat. Hari ketiga, yaitu perhitungan Yahudi, yaitu Jumat dianggap 1 hari, Sabtu, Minggu. Minggu pagi dia bangkit. Dia tidak ada di kuburannya lagi. Dia bangkit. He is not here because he is risen. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian dia bangkit dan menampakkan diri. Setelah 40 hari dia terangkat ke surga. Dan waktu dia mau terangkat ke surga, dia beritahu kita bahwa kita disuruh tetap diam di upper room karena pencurahan Roh Kudus yang pertama akan terjadi. Nah, saudara yang dikasihi Yesus, hari ini kita merayakan kebangkitannya. He is not here because he is risen. Dia sudah bangkit kembali. Sekarang dia bangkit. Apa sih gunanya buat kita? Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pertama, makna dari kebangkitan Tuhan Yesus supaya dia menghilangkan rasa keraguan dari murid-muridnya
bahwa Yesus hari ketiga dia bangkit kembali. Saudara lihat di Lukas 24 ayat 1 dan 4. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu, ini hari, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapakah mereka ini? Mereka ini yaitu ketiga wanita. Satu Maria Magdalena, kedua Maria dari ibu Yakobus, dan Salome. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mereka pagi-pagi benar sudah pergi ke kuburannya. Lalu ayat kedua mengatakan mereka mendapati batu sudah terguling. Padahal batu yang bertonton ditaruh di atas kuburannya. Nah saudara, ayat ketiga, setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang malaikat yang berkilau-kilauan bajunya. Lalu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua malaikat itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup kembali di antara orang-orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan sementara mereka bercakap-cakap, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu karena Yesus baru saja dikubur 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, baru dikubur. Tahu-tahu dia bangkit. Akan tetapi Yesus berkata kepada ketiga wanita itu, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguanmu di dalam hati kamu?" Mereka agak ragu karena mendadakan Yesus hidup kembali. Padahal 3 hari yang lalu dia baru menguburkan Yesus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus lalu meyakinkan mereka, "Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah." Karena hantu tidak ada daging dan tulang. Seperti yang kamu lihat ada padaku, ada daging, ada tulang sekarang. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu di sini? Lalu adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, makna kebangkitan Tuhan Yesus pertama, menghilangkan rasa keraguan pada murid-murid Yesus. Itu sudah saya jelaskan. Dan yang kedua, kalau kita baca Alkitab, kita harus mengerti dengan benar. Seperti yang tertera Lukas 24 ayat 46.
Mari kita buka bersama-sama. Lukas 24 ayat 46 tulisnya begini. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah saudara, kalau saudara baca Alkitab masih gak mengerti, artinya saudara tidak menguasai Alkitab dengan benar. Hari ini, Yesus di dalam perjalanan dia sudah ceritakan 4 kali warning kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati hari ketiga. Kalian gak usah sedih, apalagi patah semangat. Jangan. Makanya saudara harus mengerti Alkitab itu dengan benar. Kalau saudara tidak mengerti Alkitab dengan benar, maka terjadilah penyesatan-penyesatan. Itu yang sering terjadi. Nah saudara, di dalam perjalanan dari utara ke selatan ke Yerusalem, Yesus 4 kali dia berkata kepada murid-muridnya. Yang pertama di Kaisarea Filipi, dia berkata bahwa dia akan mati, akan disiksa, akan difitnah, disiksa, dan akhirnya akan disalib. Tetapi kalian gak usah takut. Pada hari ketiga, Yesus akan bangkit kembali. Demikian juga kamu yang percaya kepada saya akan bangkit kembali. Gak usah takut. Nah saudara, kemudian di Galilea, di Betania, dan akhirnya di Yerusalem dia mengatakan lagi. Makanya saudara, kalau saudara tidak menguasai Alkitab dengan benar, gampang sekali saudara disesatkan oleh pengajar-pengajar yang enggak benar. Saudara lihat, Kaisarea Filipi letaknya di atas sekali di kaki Gunung Hermon. Di sini dia pertama kali mengatakan, yaitu Matius 16 ayat 21. Penderitaan yang pertama dikatakan Matius 16 ayat 21 di Kaisarea Filipi. Di Kaisarea Filipi, Yesus pertama kali menceritakan kepada murid-muridnya di atas sekali di kaki Gunung Hermon. Dia menceritakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem ke bawah dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi dia sudah jelaskan hari ketiga dia akan bangkit keluar sebagai pemenang. Nah kelihatannya muridnya pada nggak ngerti. Makanya saya berkatakan baca Alkitab harus mengerti dengan benar supaya Anda tidak mudah disesatkan. Kalau Anda, padahal dia sudah kasih warning kepada murid-muridnya. Kita lihat lagi. Di perjalanan kedua dari atas ke bawah ke Kapernaum. Dia ngomong lagi yang kedua. Di Kapernaum dia ngomong. Yaitu di Galilea. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh Yesus. Dan pada hari ketiga, diulangi lagi, ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu sedih sekali. Padahal Yesus sudah kasih warning. Bahwa di dalam perjalanan ke bawah, Yesus sudah kasih warning. Ini kedua kali dia udah kasih warning. Jadi di sini dia udah kasih warning. Nah perjalanan ketiga, Anda lihat setelah dia jalan ke bawah,
dia kasih warning lagi di kota Betania. Dia kasih warning lagi. Dia bilang kepada murid-muridnya, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia, Yesus, akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah, dan disalibkan. Dan pada hari ketiga, ia akan dibangkitkan. Saudara, ketiga kali Yesus sudah inform kepada murid-muridnya. Ya, ketiga dia udah, jadi 1, 2, 3 dia udah kasih tahu kepada murid-muridnya bahwa dia akan disesah, disalib, dan hari ketiga you gak usah khawatir karena Yesus akan dibangkitkan kembali sebagai pemenang. Nah saudara, pada keempat, yaitu di kota Yerusalemnya, dia ngomong sekali lagi. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajaran itu, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, dan pada hari ketiga akan dibangkitkan kembali. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kita tahu makna dari kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama, dia mau menghilangkan rasa ragu-ragu daripada muridnya. Benar gak nih Yesus yang dia sembah hidup kembali? Dia mau menghilangkan keraguan-raguan itu. Yang kedua, kalau saudara baca Alkitab, bacalah dengan benar. Saudara harusnya mengerti, tidak seperti murid Yesus yang sedang ke Emmaus putus asa karena tidak mengerti Alkitab dengan benar. Padahal dari perjalanan atas ke bawah, Yesus sudah kasih peringatan kepada murid-muridnya, 4 kali peringatan. Tetapi rupanya murid-muridnya tertidur atau tidak konsentrasi atau mengerti Alkitab dengan tidak benar. Itu bahayanya saudara, kalau saudara mengerti Alkitab cuma cuplik-cuplikan aja. Saudara tidak mengerti dengan benar faham Alkitab itu. Dan saudara tahu, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak bisa dipisahkan. Itu terjadi satu. Tidak bisa mengatakan, perpuluhan cuma adanya di perjanjian lama di Maliaki, perjanjian baru nggak ada, nggak bisa. Saya akan buktikan bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru tidak terpisahkan. Nah, kita lihat Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat, dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Semua yang tertulis mengenai aku itu harus berlaku. Tidak bisa Anda bilang, saya mau perjanjian baru aja, perjanjian lama nggak ada. Tidak bisa. Kalau demikian, saudara tidak memahami Alkitab dengan benar. Saudara hanya menyesatkan orang-orang saja. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjanjian lama
tidak terpisahkan dengan perjanjian kitab baru, perjanjian baru. Nah, contohnya satu lagi, contohnya di Lukas 4 ayat 16-18. Suatu hari di Nazaret, Yesus mendadak ke bait Allah pada hari Sabat. Dia datang ke situ, dia nggak bawa Alkitab. Lalu murid-muridnya kasih Alkitab kepada dia. Lalu waktu dia buka adalah kitab Yesaya yang dia buka. Bukannya kitab perjanjian baru. Ini menandakan bahwa tidak terpisahkan perjanjian lama maupun perjanjian baru. Jadi kalau ada orang yang mengatakan perjanjian baru, perjanjian lama tidak berlaku, itu sama dengan menyesatkan. Perjanjian lama dan perjanjian baru tidak terpisahkan. Nah saudara, ini contohnya. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadah. Lalu berdiri, hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Bayangkan, Yesus diberikannya kitab yang perjanjian lama, kitab Yesaya. Yang ada di Yesaya 61. Nah saudara, setelah itu dibukanya oleh Yesus. Ia menemukan nats di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku. Ini yang ada tertera di kitab Yesaya 61. Hari ini dengar baik-baik my friend. Anda jangan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang mengatakan perjanjian lama, perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian baru. No, perjanjian lama dan perjanjian baru tidak terpisahkan. Yesus membuktikan di sini bahwa dia datang ke bait Allah, yang disodorkan adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi ayat ketiga, makna dari kebangkitan Yesus, satu, menghilangkan rasa ragu-ragu daripada muridnya. Benar kan nih Tuhan? Kedua, kalau mengerti Alkitab dengan benar. Jangan saudara bacanya cuman sepotong. Ini kok Yesus kok udah mati. My friend, tunggu dulu. Yesus itu hidup kembali. Di perjalanan dia sudah kasih warning 4 kali kepada murid-muridnya bahwa dia akan bangkit kembali. Jadi nggak usah perlu sedih-sedih. Dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak terpisahkan. Dan yang terakhir, Anda harus menjadi saksi Kristus. Dilihat dari Lukas 24 ayat 46 sampai 48. Ayat 24, Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya itu. Hari ini Anda dituntut oleh Tuhan Yesus menjadi saksi Yesus. Makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus supaya Anda semuanya menjadi saksi Kristus, memberitakan hal-hal supaya mereka mau menjadi murid Yesus dan amanat agung segera dipenuhi. Dan datanglah anak manusia kedua kalinya, Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini adalah hari kuasa kebangkitan. Saya percaya kuasa kebangkitan Yesus itu mempunyai makna tertentu. Satu, pertama, menghilangkan rasa ragu-ragu.
Mungkin di antara kalian ada yang ragu, apakah Yesus benar-benar dia hidup kembali? Jawabannya yes. Kalau Anda percaya Alkitab, Anda harus percaya bahwa dia bangkit kembali. Oleh sebab itu, saudara orang Kristen tidak sia-sia beribadah maupun berdoa, karena doa saudara naik ke hadirat dia dan dia mengingat setiap kata-kata doamu. Kedua, kalau baca Alkitab, harus baca Alkitab dengan benar, memahaminya dengan benar. Jangan cuma sepotong-sepotong. Ya, ketiga, perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak bisa dipisahkan. Ya, saudara, nggak bisa saudara mengatakan ini cuma di perjanjian lama, ini nggak ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Nggak bisa. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu Alkitab. Alkitab jadi satu, perjanjian lama sama perjanjian baru. Dan yang terakhir, yang Yesus harapkan, saudara menjadi saksi Kristus. Nah saudara, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, izinkan saya menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan saudara semuanya. Lagu Yesus Kristus Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, Holy Communion. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, kita diingatkan tentang kebaikan Tuhan Yesus
di dalam hidup kita. Bapa, terima kasih Bapa, apa yang sudah Kau korbankan, menyelamatkan kami, mengampuni dosa-dosa kami, dengan rela mati disalib untuk kami Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu itu Tuhan, memberi nyawanya untuk kami diselamatkan Bapa. Betapa baiknya Engkau ini Tuhan. Betapa baiknya Engkau ini Yesus. Betapa baiknya Engkau. Bila kami dibandingkan, tidak ada pun yang kami bisa banggakan Bapa dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penderitaan-Mu sampai ajalnya. Engkau begitu mau menderita hanya untuk menyelamatkan kami. Itu suatu kebanggaan sebagai orang Kristen. Mari kita introspeksi apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan Yesus. Apa yang saudara sudah pernah berikan kepada Tuhan Yesus. Koraba sikira bala-bala-bala. Sikira bala-bala-bala-bala-bala-bala. Kira bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mengikuti firman-Mu. Bahkan kami mau sampai garis finish tetap memelihara iman Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Sesuai dengan Alkitab, bagi mereka yang belum benar hidupnya di hadapan-Mu, ampunilah kami Bapa. Bila kami diingatkan tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami Bapa. Ampunilah kami Bapa. Agar kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami mau menerima perjamuan kudus dengan ucapan syukur. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan makan perjamuan kudus. Maupun mereka yang belum percaya, jangan makan perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahmu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kurabashikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Shikira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan. Semua yang ada di ruangan, ucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Berterima kasih kepada Tuhan Yesus untuk penyelamatan yang sudah Dia berikan kepada kita. Jangan ada satupun yang diam. Saudara yang bisa berbahasa roh, silakan berbahasa roh. Saudara yang belum menguasai, saudara ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Ramasande Irabasando Shikira bala 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 bala. Bapak, curahkan saat ini juga kuasa kebangkitan buat semuanya ini Tuhan. Agar mereka tidak meragu-ragu lagi Tuhan, bahwa Tuhan Yesus yang hidup ada di dalam hidup kita Tuhan. Terima kasih. Urapi anak-anak-Mu ini, urapi dengan kuasa kebangkitan. Urapi mereka Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan yang sudah Kau berikan kepada anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih
Oleh darah-Mu kami semua diselamatkan. Oleh darah-Mu kami diperdamaikan. Sehingga kami boleh berkata, Tuhan Yesus, Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang sudah Kau berikan kepada kami. Tibalah saatnya Engkau akan mengurapi para suami bapa yang hadir ini hari Tuhan. Bapa, urapi mereka Bapa. Urapi mereka. Jadikanlah mereka raja, nabi, dan imam di dalam keluarga mereka. Berkati usaha mereka. Berkati kesehatan mereka. Apa yang dikerjakan senantiasa berhasil Bapa. Biarlah mereka sebagai leader di family yang memenangkan jiwa-jiwa sehingga genaplah amanat agung ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang para ibu, istri keluarga, istri-istri, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk ibu-ibu yang mengangkat tangannya Bapak. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka dengan kesehatan yang luar biasa. Jadikanlah mereka tiang doa dan penolong buat suami dan keluarganya. Roh hikmat takut akan Tuhan dan mendidik anak-anak takut akan Tuhan turun kepada hidup mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Berkati kandungan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa. Anak-anak muda, generasi penerus, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Demikian juga single parents. Bapak, terima kasih Bapak untuk anak-anak muda, generasi penerus. Engkau berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Jadikan mereka roh yang takut kepada Engkau ada di dalam hidup mereka. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang di bumi. Kau berikan kepada anak-anak muda. Mereka biarlah jadi generasi penerus kami. Mereka adalah generasi Yeremia Tuhan. Terima kasih Bapak. Mereka yang belum menikah, carikan pasangan yang sepadan Bapak. Mereka yang single parents, angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, berkati para single parents ini Tuhan. Berkati mereka, urapi mereka dengan kasih Kristus-Mu Tuhan. Mereka Kau tuntun jalan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi. Semua jemaat angkat tanganmu di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya mereka yang ikut ibadah. Yang sakit sudah Kau sembuhkan. Yang berbeban berat sudah memperoleh jawaban doa. Yang terikat sudah Kau lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya semua keluarga besar, jemaat yang hadir, khususnya jemaat CK7, dimenangkan oleh Tuhan Yesus, keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan berkati. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih atas firman yang telah ditaburkan pada hari ini. Dan biarlah firman-Mu boleh menjadi rema atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita saksikan news untuk sepekan ke depan. Shalom. Seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Gembala CK7 Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan untuk ibadah Paskah serta memimpin perjamuan kudus yang memberkati kita semua pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Bagi jemaat yang membutuhkan rangkuman serta slide khotbah pada hari ini dapat menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming minggu depan tanggal 11 April 2021 akan dilayani oleh Evangelis Indri Pardede pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul 4:30 sore. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor John Lesmana dengan tema sepanjang bulan April, Waitlisted. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBPRJ CK7. Persembahan umum, kolekte perpuluhan, ucapan syukur dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Dapatkan link Zoom doa fajar dan menara doa untuk bulan April 2021 dengan menghubungi WhatsApp di 0877 2300 5577. Unit pelayanan jemaat kembali mengadakan kelas online via Zoom untuk bimbingan pranikah. Bagi Bapak Ibu yang merencanakan akan melangsungkan pemberkatan nikah, harap dapat mendaftarkan diri dan mengikuti kelas tersebut. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itulah perintah yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Bukan hanya perintah, ini adalah sebuah hukum dari Tuhan sendiri. Bagaimana kita dapat berkata kita mengasihi Tuhan dan tidak mengasihi sesama? Akankah hidup ini jauh lebih dari hanya mengasihi diri sendiri? Me and others, saya dan sesama. Itulah topik terakhir dari Suplemen Cool Christian Values Series. Bergabunglah bersama kami dalam online Cool bersama pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam, dan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Mari bergabung dan dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan dukungan doa secara spesifik, dapat mengikuti rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang melalui aplikasi Zoom. Dan untuk link user ID serta password, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Sekian pengumuman untuk hari ini, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita menaikkan doa syafaat, kita akan sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata dan akan terjadi dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 4 ayat 13, namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan mari jemaat Tuhan, kita menyatukan hati, kita akan menaikkan doa syafaat. Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Firman Tuhan berkata di 2 Tawarik 7 ayat 14, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapa, ampunilah kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Kiranya Engkau memulihkan negeri kami dari segala penyakit sampar, virus corona, dan malapetaka. Dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang sedang berjalan di bangsa ini, kiranya berjalan dengan tertib dan lancar. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin, diberikan hikmat untuk mengambil setiap keputusan atas bangsa Indonesia sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk tim medis yang bertugas menangani wabah COVID-19. Kiranya mereka mendapat vaksin yang terbaik dan perlindungan darah anak domba Allah yang kudus menutup bungkus mereka dan keluarga. Tuhan berikan kesehatan yang prima. Amin. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga hamba-Mu berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Tuhan memberkati kesehatan, keluarga, penggembalaan hamba-Mu. Terus dipakai Tuhan sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala CK7, Bapak Dr. Yanto. Tuhan memberkati kesehatan, keluarganya, Ibu Olivia, anak, mantu dan cucu, semuanya diberkati Tuhan. Tuhan yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Tuhan juga memberkati penggembalaan hamba-Mu di CK7 untuk menjadikan kami semua di CK7 umat yang layak di hadapan Tuhan. Kami juga berdoa untuk GBI, Church of God, Oral Roberts University, dan WEA, semuanya dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa-jiwa. Kami juga berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia di CK7, Tuhan pakai dengan dahsyat. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beribadah, serta membawa persembahan kepada Tuhan, baik itu persembahan sulung, persembahan perpuluhan, dan persembahan khusus lainnya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Hari ini kami juga berdoa bagi umat-Mu yang sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Yang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan. Dan yang membutuhkan jawaban, Tuhan telah berikan. Setiap umat Tuhan diluputkan dari sakit penyakit, bencana alam, krisis ekonomi global. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan demi pemulihan terjadi. Kami percaya mukjizat Tuhan masih ada. Dan mari kita mengangkat tangan untuk menerima berkat dari hamba-Nya Bapak Gembala CK7. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa,
kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. God bless you all.